Otak kalau sempit ya begini. Apa-apa salah Bapak Jokowi? Ya mungkin kucing beranak pun yang salah ya Bapak Jokowi lah ini. Aduh. Ini memang ya Edi Mulyadi kebangetan. Bapak Jokowi difitnah jadi sebab mutasi jabatan anak mantan jenderal yang usul Mas Gibran dicopot. Bapak Jokowi lagi ya yang difitnah ya. Wow. Ya seolah-olah ini kayak balas dendamnya Bapak Jokowi gitu ya. Wah, kok bisa-bisanya. Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Jokowi Dodo. Sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar berusaha. Beredar kabar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto. Beberapa kurang dari 10 menit yang lalu, orang jenderal bintang 4, wih, ngeri nggak? Telepon saya. Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila nih kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian, gila nggak? Dari Solo. Kenapa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden, sehingga dia memerintahkan Panglima TNI mencopot Kunto. Dan membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Jokowi Dodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar, dan saya sangat percaya orang memberi informasi orang yang sangat kredibel. Ini sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar berusaha. Kalau dia dengan actingnya suka merasa, aduh, ya yang penting proses hukumnya, betul-betul menyebalkan dan dasar itu. Tapi ternyata dia masih kali-kali. Jadi membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo. Ya ini loh yang saya maksud tadi. Edi Mulyadi ini tuding mutasi legend TNI Kunto Arif Wibowo ada campur tangannya Bapak Presiden kita ketujuh yaitu Bapak Jokowi. Sampai ya orang satu ini mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini benar-benar perusak. Waduh. Kok bisa lagi mereka ini memfitnah ini semua ya ulah Bapak Jokowi. Gak tahu lagi apa mikirnya orang-orang itu. Ya karena kayak Bapak Jokowi ini balas dendam seperti ya mikirnya ya. Balas dendam karena Purnawirawan ya mengusulkan Mas Gibran Raka Buming Raka ini dicopot ya. Apa gara-gara itu? Dan mikirnya mereka ini Bapak Jokowi ini balas dendam ke mereka ya. Aduh, ini fitnah lagi ya. Bapak Jokowi lagi yang disebutkan, yang disalahkan. Heran. Ini Edi Mulyadi. Sebegitu bencinya ya dengan Bapak Jokowi. Ya semua sajalah salah Bapak Jokowi nih. Aduh, heran. Gak tahu lagi nih gimana ya. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal. Jenderal. Oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Wah, ini loh Bapak Prabowo Subianto ini tadi ya kayak sentil para jenderal yang hianati rakyat ya. Jangan ganggu pemerintah. Ya apalagi itu. Ya kan tahu sendiri jenderal itu juga dipilih oleh rakyat. Ya kan? Ya
Kok bisa-bisanya yang mengusulkan kayak mengganggu pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto dengan mencopot Mas Gibran Raka Buming Raka. Wow, ini loh nggak bisa dibiarkan memang ya kalau sudah begini ya. Kenapa toh ini mereka ini ya? Aduh, ini jelas Bapak Prabowo ini muntap ya. Jelas ini kayak pemerintahnya selalu diganggu terus ya. Ya dengan adanya ya usulan dari gerombolan purnawirawan TNI itu ya, yang menginginkan Mas Gibran ini dipecat itu, dicopot itu loh. Ini jelas mereka ini kayak mengganggu pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto. Wow, ini pantesan Bapak Prabowo ini muntap ya seperti itu. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Bapak Prabowo ini loh. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Wow, ini loh Bapak Prabowo sudah menegaskan ya, kalau Bapak Jokowi ini dicubit, yang merasakan seluruh partai Gerindra. Ya kan tahu sendiri Bapak Prabowo ini juga sekaligus ketua umum partai Gerindra. Berarti ya kalau Bapak Jokowi ini difitnah, Bapak Prabowo ini juga merasakan itu. Ya tahu sendiri kan. Apalagi ada usulan yang mencopotan Mas Gibran itu, ya kan? Gimana ini? Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Mantap. Kami di belakang Bapak. Mantap ini loh penegasan dari Bapak Prabowo Subianto ya, bahwa beliau senantiasa di belakang Bapak Jokowi. Jangan takut Bapak, seperti itu. Ngeri bukan main, emang ngeri bukan main. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Maijen Purn Komarudin Simanjuntak, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menegaskan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak mewakili sikap resmi PPAD. Ia menyatakan bahwa meskipun usulan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika masyarakat, pernyataan sikap tersebut bukanlah representasi dari seluruh purnawirawan TNI AD. Wow, berarti ini cuma gerombolan saja ya, nggak semuanya ya, bukan seluruhnya ya. Wow, ini tadi ada Maijen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak ya, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, menegaskan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini tidak mewakili sikap resmi dari PPAD. Wow, ternyata ini cuma gerombolan saja. Ya cuma orang-orang itu aja. Aduh. Heran. Mengatas apa ya, katanya ingin membela bangsa dan negara seperti itu. Aduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tulis sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa kalau ini. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama
warga besar TNI. Tentunya saya dan semua Purnawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya, kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu Sutioso. kan kita kan manusia kan. Iya, Doa iya. kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya gitulah Ya, ya. halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah kan? iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, Waduh, kayak model kayak begitu ini. Katanya wapres, kok bisa-bisanya dengan model kayak begitu. Ini ada ya mantan kepala BIN Sutioso. Lah ini kok malah meremehkan ya wakil presiden kita yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan itu jelas ya, Mas Gibran itu pilihan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya kan, tahu sendiri kan? Ya meremehkan Mas Gibran ya berarti sama juga meremehkan Bapak Prabowo Subianto ya atas pilihannya sebagai wakil presiden itu loh Mas Gibran ya. Wow, ini ini kelihatannya orang satu ini juga ya takut berlebihan lah ya, kemakan dongengnya Bukoni Rahakundini Bakri. Ya katanya Bapak Prabowo Subianto ini tidak bisa lah ya memimpin Indonesia ini secara full, hanya 3 tahun saja. Wow, ini kelihatannya kemakan omongan dongeng dari Koni Rahakundini Bakri ya. Aduh, sampai segitunya juga meremehkan pilihan dari Bapak Prabowo Subianto. Gak tahu lagi ini gimana sih ini orang-orang tua ini ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya itu kan terjelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Siapa sih Gibran itu? Fufu Fafa. Fufu Fafa. Bentar, Fufu Fafa. Kok bisa-bisanya bicara seperti itu juga? Aduh, orang-orang tua ini juga ya ternyata ya kemakan juga dengan ya ocehan, ya fitnahan dari Dr. Tifalah Roy Suryo itulah. Oh ternyata gampang banget ini ya kemakan berita-berita seperti itu ya orang-orang ini. Aduh. Gak tahu lagi. Emang heran juga. Fufu Fafa. Dan itu kan sekarang lagi rame tuh ijazah palsunya kan. Ijazah palsu juga. Gibran juga nggak jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura? Dia mungkin tamatan SMA itu loh tuh. Nggak tahu juga walau alam lah, saya juga nggak tahu. Memang jelas ya orang-orang ini ya kemakan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu loh. Ya kayak fitnahan yang dilayangkan gerombolan itu loh. Yang mengatakan Mas Gibran ini Fufu Fafa kemarin itu. Kok bisa-bisanya? Aduh, heran juga. Gimana ini menurut kalian ya, kalau ya caranya untuk mengasih tahu orang-orang sepuh ini loh, ya kan? Aduh, nggak tahu lagi. Kita lanjutkan saja video berikutnya ya.
Hercules berbau bilang bau tanah kalau saya wajar. Saya itu pernah dongkol sama Pak Sutioso, sangat dongkol, sangat jengkel. 2016, waktu itu Pak Sutioso jadi kepala BIN. Saya ini backgroundnya militer, purnawirawan, tapi saya difitnah oleh kepala BIN. Ya Mayor Saleh Panglima Peta reputasi buruk, kata kepala BIN, ini kepala BIN yang ngomong ini. Jadi kalau saya melihat yang begini, ya Hercules berbau bilang bau tanah kalau saya wajar. Nah itu begini bagi saya itu karma. Aduh, ya, ini loh mengejutkan ya. Memang pensiunan TNI Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh ya sebut ucapan Ketua Grip Jaya ada Hercules ya kepada Sutioso merupakan hal wajar. Ya ini katanya ini adalah sebuah karma. Dia pernah fitnah saya katanya ya sewaktu dia masih jadi kepala BIN. Wow. Ini gimana ini? Ini kayak tadi kan yang siapa ini? Sutioso yang kayak kemakan ya dongeng dari Bukoni Rahakundini Bakri. Ya kelihatannya orang itu takut berlebihan lah. Ya kemakan dongengnya Bukoni tentang Bapak Prabowo Subianto ini tidak akan menjabat secara full, hanya 3 tahun saja. Wah, gak tahu lagi ini gimana ini menurut kalian ya, gimana coba. Dan tadi di awal ada Edi Mulyadi yang memfitnah lagi Bapak Jokowi. Katanya soal mutasi anak ya mantan Jenderal Trisutrisno itu loh. Ya kan tahu sendiri kan? Katanya ya mutasi ini ada campur tangannya Bapak Jokowi. Aduh. Nggak tahu lagi ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Jangan takut Bapak Jokowi, jangan takut. Nah tadi Bapak Prabowo Subianto ya juga sudah menegaskan ya kalau Bapak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh ya kader dari Partai Gerindra. Wow. Ya ini loh Bapak Prabowo ini siap ya di belakang Bapak Jokowi seperti itu. Wah, ini gimana ini menurut kalian ya soal fitnahan tadi? Kenapa ini semua permasalahan yang disalahkan Bapak Jokowi lagi? Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.